Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah salat duhur yang Allah muliakan. Lebih kurang sudah 23 hari kita ditimpa musibah banjir bandang, khususnya yang parah adalah di Nanggro Aceh tercinta, menyusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Berbagai opini muncul menanggapi musibah ini. Di antara opini yang paling dominan adalah menyatakan semua itu terjadi akibat keserakahan tangan-tangan jahil umat manusia dari kalangan korporasi, dari kalangan pengusaha dan kalangan penguasa. Kalau kita padukan dengan sejumlah firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya semua itu selain sudah dinyatakan dalam Al-Quran penyebab dan efeknya, juga Allah sudah memberikan perumpamaan-perumpamaan bagi kaum sebelum umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat yang paling dominan di mulut umat Islam sampai hari ini adalah surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dalam ayat ini Allah nyatakan telah terjadi kerusakan di muka bumi ini bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Baik tangan yang melakukan langsung merusak alam, atau tangan yang menandatangani administrasi untuk membenarkan pengurasan hasil alam, atau tangan-tangan yang diam tidak mau mencegah orang-orang yang merusak alam. Sehingga para mufassirin dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir umpamanya menafsirkan al-barri wal bahri ini dengan beragam. Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Daha dan As-Suddi umpamanya. Beliau-beliau itu menafsirkan al-bar itu adalah bangunan-bangunan yang berdiri di daratan di pinggiran sungai. Sementara al-bahar itu adalah pepohonan yang menyebar di merata tempat. Berbeda dengan Imam Ibnu Abi Hatim yang menafsirkan bahwa al-barri itu merupakan daratan dan al-bahri itu merupakan danau atau lautan. Ibnu Abbas dalam kesempatan lain menafsirkan al-barri itu sebagai padang pasir atau padang Sahara. Jadi semua itu menuju kepada perusakan biaidin nas. Maka Abul Aliyah menafsirkan, ulama tafsir lain, yang dimaksudkan
kerusakan di darat dan di bumi bima kasabat aydin nas itu adalah lepas dari fisik manusia, tangankah, kakikah, matakah, mulutkah, hidungkah dan sebagainya, tapi dia lebih kepada sifat pengingkaran umat manusia terhadap Allah. Ketika manusia itu ingkar kepada perintah Allah dan ingkar kepada larangan Allah, berarti manusia itu sudah berbuat kerusakan. Mohon maaf. Kerongkongan kering karena saya berpuasa hari ini. Kalau bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Syukuran. Jadi menurut Abul Aliyah, ketika manusia sudah ingkar kepada Allah, berarti manusia itu sudah membuat kerusakan yang fatal terhadap bumi Allah ini. Jadi yang dimaksudkan dengan zahar al-fasadu fil bari wal bahri itu dalam pandangan alim ulama adalah ulah tangan, ulah pemikiran yang mengolah tangan-tangan jahat dan ulah pribadi manusia itu sendiri yang ingkar kepada Allah. Bagaimana jenis ingkar kepada Allah? Allah suruh kita salat, kita tidak mau salat. Dan paling banyak generasi muda tidak salat 5 waktu sehari semalam. Mereka lebih penting warung kopi berbanding dengan masjid. Mana alim ulama yang mengajak mereka? Mana penguasa yang mengajak mereka? Buat masjid, rajin-rajin, banyak-banyak sumbang. Tapi mengajak kaula muda untuk mengisi masjid hampir tidak ada. Dalam kapasitas dan jumlah yang sangat minim sekali. Yang lebih dahsyat lagi, kaula muda itu menganggap dirinya serba lengkap, serba kuat, serba sempurna. Tidak sadar kalau Allah punya kuasa, punya kekuasaan untuk mematikan hambanya itu kapan saja beliau mau. Maka banyak manusia yang ingkar kepada Allah, khususnya kaula muda, selain tidak melakukan salat, gemar dengan perbuatan zina. Itu berbuat kerusakan di muka bumi. Gemar dengan homoseksual, gemar dengan judi buntut, minuman khamar dan sebagainya. Dalam persepsi Abul Aliyah, semua itu adalah pembuat kerusakan di muka bumi. Lalu apa efeknya? Allah menegaskan dalam ayat ini, liudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah merasakan mereka dengan ulah tangan-tangan jahil, pikiran-pikiran jahil, bodi, tubuh badan yang jahil dan jahat tadi itu pelajaran kerusakan alam, kerusakan tempat tinggal dengan bencana alam. Itu disengajakan oleh Allah, diberikan pelajaran kepada mereka yang merusak alam. La'allahum yarji'un. Tapi Allah masih memberikan kesempatan. Mudah-mudahan mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang menghancurkan hutan, yang menghancurkan sungai, yang mengotori laut, punya kesempatan untuk kembali kepada Allah, menyayangi hutan, menyayangi ladang, menyayangi lautan, karena semua itu Allah berikan sumber rizki kepada kita.
Allah sudah selamatkan segala fasilitas hidup umat manusia. Maka Allah larang kita untuk merusak sesuatu yang sudah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qasas 59. Surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau merusak lingkungan hidup setelah Allah memperbaikinya. Wada'uhu khawfa wa tama'a. Dan berdoalah kepada Allah untuk keseimbangan, keserasian dan kebahagiaan hidup dengan perasaan rasa takut ditolak doa kita atau dengan perasaan harapan akan diterima doa kita. Inna rahmatallahi qaribum minal mu'minin. Allah memberi kedekatan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Muhsinin, kepada orang-orang yang baik, yang menjaga, menyantuni dan memelihara lingkungan. Semua itu sudah ada SOP-nya dalam Al-Quran. Karena umat manusia, wabil khusus umat Islam merasa tidak begitu penting kandungan Al-Quran, maka ramai di antara mereka tidak bisa baca Al-Quran. Kalau baca saja tidak bisa, apalagi berbicara makna, apalagi kita berbicara tafsirnya. Jauh panggang dari api. Maka Allah tegaskan kerusakan alam ini dalam surah Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak akan datang sesuatu musibah itu melainkan disebabkan oleh kerja tangan-tangan kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Allah menutup ayat itu dengan sebuah harapan ampunan. Wa ya'fu an katsir. Meskipun kamu wahai hambaku sudah merusak alam, sudah saling carut marut, sudah ingkar kepadaku, wa ya'fu an katsir. Aku masih mengampuni kamu dengan ampunan-ampunan yang banyak. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan wa ya'fu an katsir ini. Umpamanya Nabi bersabda, demi Tuhanku, demi Rabbku yang nyawaku berada di tangannya, tidak suatu pun hal yang menyakiti seorang mukmin, yang menyusahi seorang mukmin, yang menjerai seorang mukmin dalam kehidupan di dunia ini, melainkan semua itu akan ditebus oleh Allah dari dosa-dosanya di hari nanti, di akhirat nanti. Untuk menerjemahkan surah Asy-Syura ayat 30 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali, "Ya Ali, tahukah engkau bahwa apa saja yang menimpa dirimu dari kesakitan, dari kesusahan, dari malapetaka, dari bencana, dari bala, dari kesedihan, itu akibat ulah tangan-tanganmu sendiri." Nabi berucap itu kepada Ali bin Abi Thalib. Lanjut Nabi, sesungguhnya Allah Maha Mulia untuk menghapus dosa-dosa hambanya yang tersiksa dengan berbagai kejadian-kejadian tadi, dan Allah Maha Pengampun untuk tidak menyiksanya di hari nanti, di akhirat kelak.
Ayat ini bisa menjawab tuduhan-tuduhan sebagian orang, baik orang Aceh sendiri atau orang luar Aceh, yang melecehkan, mengejek terhadap Aceh. Apa macam orang Aceh itu? Sok-sok berlaku syariat Islam, selalu dapat bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa pasal Aceh dinyatakan berlaku syariat Islam? Malah negeri yang berlaku syariat Islam didatangi tsunami. Hari ini diterpa banjir bandang yang dahsyat. Ayat 30 surah Syura di hujung tadi jawaban kepada mereka. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jawaban bagi mereka. Maknanya Allah menyayangi bangsa Islam di Aceh karena bangsa ini pernah menjadi satu bangsa, satu negara dengan kerajaan Islam Aceh yang dasar hukum negaranya Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas ditetapkan oleh Sultan Iskandar Muda dalam Kanun Al-Aceh Mengkuta Alam dahulu kala. Dan di waktu itu bukan negeri aman, rakyat tentram, tapi bangsa Islam Aceh mampu memberi kenyamanan, ketenangan kepada bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Ketika Aceh menjadi bahagian daripada Indonesia, budaya Aceh hancur. Adat istiadat Aceh hancur. Dengan televisi RI, dengan sistem pendidikan RI, dengan budaya RI, pasukan dari luar negeri, sehingga hari ini tidak ada lagi original budaya Aceh, original peradaban Aceh, original pendidikan Aceh, original keacehan sudah melayang digantikan oleh serba peradaban Indonesia yang jauh dari tata krama keislaman. Ini jawaban kepada mereka yang menuduh orang Aceh rusak karena Allah berikan bala. Semua itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah berikan ampunan kita di darat, di dunia. Begitu meninggal nanti kalau kita merasakan ini sebagian daripada pelajaran, kita bertobat, kita beriman, kita beramal salih, insya Allah meninggal dunia, ampun dosa dan surga menunggu kita. Karenanya hadirin wal hadirat sedang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Zalim itu merupakan sesuatu yang membuat orang lain tersiksa. Ketika banjir bandang Sumatera ini sudah layak ditetapkan sebagai malapetaka nasional, tapi pimpinan negara ini tidak mau menetapkannya, itu sebuah kezaliman. Karena reporter CNN Iriana menangis terisak-isak melaporkan dari kawasan hujung Tamiang, dari kawasan hujung daratan tinggi Gayo. Dia tidak bisa melaporkan lagi kepada sentral CNN di Jakarta karena melihat anak-anak berdiri di tepi jalan yang kurus kering menadah satu potong roti. Dia tidak bisa melaporkan lagi. Dan dia menampakkan kayu-kayuan yang bertindih lapih, kayu bodongan akibat perilaku tangan-tangan jahil. Kalau betul klaim Jokowi dalam debat Presiden 2019 bahwa Prabowo punya 120.000 hektar lahan di Aceh yang dibabat ditanam sawit di Aceh Tengah, Benar Meriah dan Aceh Utara. Dalam sumber-sumber lain saya pelajari ada yang mengatakan 90.000 hektar, ada yang mengatakan 100.000 hektar. Kalau dia tidak menetapkan musibah ini sebagai malapetaka nasional, sebagai bencana nasional, karena menyelamatkan kepentingan pribadinya yang dia tidak bisa bawa ke hari nanti, dia seorang pemimpin zalim. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan layak bagi bangsa Islam di Aceh ini untuk menuntut
segala sesuatu yang dapat memudahkan bangsa Islam Aceh menghambakan diri kepada Allah dan hidup dengan makmur di bumi Aceh yang sangat makmur ini. Kita tunggu pemimpin Aceh meskipun menjadi mitra dengan presiden karena antara partai mereka itu bermitra antara partai lokal dengan partai nasional. Tinggalkan semua itu. Mitra partai itu tidak akan bermakna di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah nanti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang pemimpin yang kadzab? La yukallifuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wala yatakallamu ilaihim walahum adzabun alim. Syekhun zanin wa malikun kadzabun. Pemimpin yang bohong tidak akan diperhatikan oleh Allah di hari nanti, tidak akan dijumpai oleh Allah di hari nanti, tidak mau Allah berucap dengan dia di hari nanti manakala hamba-hambanya yang salih beriman berjumpa dengan yang gembira dengan Zat yang Maha Pencipta. Walahum azabun alim, dan bagi pemimpin yang bohong itu akan diberikan azab yang maha dahsyat. Bohong itu bermakna zalim. Pemimpin bohong adalah pemimpin zalim. Rakyat tidak boleh tunduk patuh kepada sebuah kezaliman karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li imamin zalim. Tidak boleh ada kepatuhan kepada pemimpin yang zalim. Sampaikan Al-Quran, Al-Sunnah kepada ummah, kepada rakyat yang jauh dari pengetahuan tafsir dan pengetahuan hadis. Supaya mereka tahu bahwa Islam menganjurkan untuk menyelamatkan alam. Karena alam itu diciptakan Allah untuk keperluan hidup manusia. Ketika itu diingkari, Allah tidak akan pernah hilang kekuasaan, kekuatan dan kedaulatannya untuk menyimpulkan terhadap hamba yang zalim dan bohong. Semoga menjadi pelajaran bagi kami sendiri dan kepada kita sekalian agar tidak terus-menerus ditipu, dianiaya dan dizalimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.